Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat menyelamatkan manusia. Sesudah itu Adam terima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu diampunkannya karena sesungguhnya Allah itu pengampun dan penyayang. Kami berkata, pergilah kamu sekalian dari surga itu. Kemudian jika datang petunjuk agama dariku dan siapa saja yang ikut petunjuk itu tidaklah ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka berduka cita. Ayat 37 dan 38, Surah Al-Baqarah. Hai Bani Adam, sesungguhnya kami telah turunkan atas kamu pakaian untuk menutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan juga pakaian takwa, ini lebih baik. Yang demikian itu adalah tanda-tanda karunia Allah supaya kamu ingat. Ayat 26, Surah Al-A'raf. Nabi Adam alaihi salam hanya dipakaikan dengan syariat apabila beliau alaihi salam masuk ke dalam dunia. Beliau alaihi salam tidak dibebankan dengan syariat sewaktu beliau alaihi salam berada di dalam surga. Syariat menjadi pakaian kebal yang dengannya keturunan Adam alaihi salam bisa selamat dari fitnah dan tipu daya dunia. Dunia adalah umpama racun dan syariat adalah penawarnya. Sesiapa yang masuk ke dalam dunia tanpa memakai syariat akan ditelan oleh dunia dan diseret kepada alam syaitan. Syariat adalah peraturan atau sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam mengadakan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan makhluk lain dalam alam ini. Syariat sampai kepada umat manusia melalui manusia pilihan Tuhan yang berkedudukan sebagai nabi-nabi. Nabi-nabi bertanggung jawab menerima, memahami, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar syariat adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Peraturan yang terdapat dalam syariat yang dibawa oleh seorang nabi harus ada perbedaan dengan peraturan yang terdapat dalam syariat yang dibawa oleh nabi yang lain. Walaupun ada perubahan pada peraturan syariat tetapi tuntutan mentaati syariat tidak berubah. Syariat Nabi Daud alaihi salam mengizinkan lelaki menikah seberapa banyak wanita yang mereka mampu, tetapi syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menetapkan sebatas 4 orang istri saja dalam satu masa. Haram bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari 4 wanita dalam satu masa, walaupun umat Nabi Daud alaihi salam boleh berbuat demikian. Umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak boleh bersandar kepada syariat Nabi Daud alaihi salam untuk menikah lebih dari 4 wanita. Jika diperhatikan kepada tuntutan mentaati syariat yang dibawa oleh Nabi bagi satu-satu umat, dapatlah difahami bahwa dosa dan pahala yang dikatakan oleh syariat bukanlah karena tidak melakukan atau melakukan peraturan semata-mata. Hukum dosa dan pahala bergantung kepada tidak mentaati atau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala berhubung dengan peraturan yang Dia tetapkan. Orang munafik boleh melakukan perbuatan sholat dengan sempurna, tetapi ia tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatannya itu tidak mendatangkan pahala. Derajat pahala bergantung kepada kekuatan taat dan dalam melakukan peraturan syariat itu dituntut supaya melakukannya dengan cara yang benar, tidak boleh membuat cara sendiri yang menyalahi peraturan syariat. Bagi setiap umat telah kami tetapkan upacara ibadat syariat yang mereka akan lalui. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah engkau dalam perkara ini, dan serulah kepada Tuhan engkau. Sesungguhnya engkau adalah di atas petunjuk yang lurus. Ayat 67, Surah Al-Hajj. Umat satu Nabi wajib berpegang kepada syariat yang dibawa oleh Nabi tersebut, tidak boleh lari kepada syariat Nabi yang lain, melainkan telah datang Nabi lain yang membawa syariat yang lebih lengkap dan sempurna. Apabila datang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sekalian umat manusia wajib berpegang kepada syariat yang dibawa oleh Baginda Shallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad tidak boleh meninggalkan syariat Baginda Shallallahu alaihi wasallam karena mau mengikuti nabi-nabi yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wajib berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini aku sempurnakan agamamu bagimu dan aku cukupkan atas kamu nikmatku. Dan aku ridho Islam menjadi agama, syariat kamu. Ayat 3, Surah Al-Maidah.
Umat Nabi Muhammad SAW sangat beruntung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah karuniakan kepada mereka nikmat yang lengkap, yaitu agama Islam, sehingga mereka tidak perlu lagi merujuk kepada apa yang telah diturunkan terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa Dia ridho menerima Islam sebagai agama bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah cukup bagi orang yang benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berjalan di atas landasan yang telah dibina oleh Islam. Islam adalah perlembagaan yang cukup lengkap, mencakupi perkara zahir dan juga perkara batin. Islam telah menjelaskan apa yang mesti dibuat dan apa yang mesti tidak dibuat dan bagaimana mau bertindak menghadapi sesuatu perkara. Umat Islam tidak perlu bertengkar tentang penyelesaian sesuatu masalah. Segala penyelesaian sudah dibentangkan, hanya tegakkan iman dan rujukan kepada Islam itu sendiri. Niscaya segala kemuskilan akan terjawab. Setiap umat Islam dituntut supaya beriman kepada peraturan yang Tuhan telah tetapkan. Mempelajarinya, mengamalkannya dan menyebarkannya sekedar kemampuan masing-masing. Hubungan kaum muslimin dengan syariat Islam adalah percaya, mempelajari dan melaksanakan. Oleh karena derajat zahir dan rohani manusia tidak serupa, maka terdapatlah perbedaan tahap kepercayaan, pengetahuan dan kekuatan melaksanakannya. Perbedaan tersebut menyebabkan umat Islam mudah bersepakat dalam perkara pokok, berselisih pada perkara cabang dan tidak bersefahaman pada perkara ranting. Kegoncangan pada ranting tidak seharusnya menggoncangkan pokok perpaduan umat Islam. Perbedaan pada tumpuan pelaksanaan tidak seharusnya menyekat kerjasama sesama muslim. Masalah khilafiyah tidak seharusnya menjadikan jarak persatuan yang berlainan mazhab. Semua isi kandungan Al-Quran, tidak mungkin ada orang Islam masa ini yang mampu menyesuaikan dirinya semua isinya tersebut sekaligus, dengan serta-merta atau dalam jangka masa yang singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pengikut-pengikut baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Al-Quran secara berperingkat-peringkat, dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil masa lebih dari 20 tahun untuk membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulnya sangat berhikmah di dalam mendidik umat manusia. Pada masa berlaku peperangan Badar, arak masih belum diharamkan. Sebagian dari syuhada Badar terdiri dari mereka yang kuat meminum arak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan belas kasih dan rahmat-Nya, menerima sekalian ahli Badar sebagai ahli surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tumpuan kepada akidah, diikuti oleh akhlak. Al-Quran mengajarkan beriman, kemudian beramal salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa Dia mengampuni segala dosa, termasuk dosa zina, meminum arak dan sebagainya, tetapi Dia tidak mengampunkan dosa syirik. Umat manusia harus diselamatkan dari dosa yang tidak diampuni Tuhan terlebih dahulu sebelum dosa yang Tuhan ampunkan. Golongan muslim yang berilmu berkewajiban menyelamatkan golongan muslim yang jahil dari lembah syirik. Dalam berbuat demikian, perbedaan fahaman tidak boleh dijadikan penghalang. Kelompok yang berkuasa dan kelompok yang berilmu sama-sama akan disoal oleh Tuhan nanti, apakah yang mereka buat untuk membersihkan akidah umat manusia. Kelompok yang berilmu tidak boleh memberi alasan yang kelompok yang berkuasa tidak menerima nasihat. Tanggung jawab ahli ilmu tidak terlepas dengan alasan yang demikian. Dengan sedikit suntikan dari kelompok yang berilmu akan menjadikan kelompok yang berkuasa bisa melakukan berbagai macam perkara demi kebaikan syariat Tuhan. Dengan sedikit tolak ansur dari kelompok yang berkuasa akan menjadikan kelompok yang berilmu menyampaikan banyak perkara demi syariat Tuhan. Muslim yang mempunyai kesadaran dan kemampuan haruslah mengkaji dengan mendalam apakah yang terlebih mendesak diperlukan oleh umat Islam masa kini. Setelah mengetahui penyakit semasa yang melanda umat Islam itu, kelompok yang berilmu dan kelompok yang berkuasa sama-sama berkewajiban mencari penawar di antara isi kandungan ayat Al-Quran. Penawar yang diperlukan dengan segera itulah yang mesti disampaikan kepada orang umum terlebih dahulu. Mengobati penyakit secara sistematik lebih berkesan daripada mengobati semua jenis penyakit sekaligus. Syariat telah menyediakan segala jenis obat untuk semua jenis penyakit. Ahli ilmu dan pemerintah haruslah faham menyusun jadwal pengobatan umat. Kita perlu menjiwai Islam untuk merasai nikmat Islam yang Tuhan karuniakan.
Orang Islam bukan saja mendukung Islam untuk dirinya saja, malah dia juga mendukung Islam untuk ahlinya, saudara-saudara Muslim yang lain dan juga umat manusia seluruhnya. Kewajiban manusia adalah melakukan apa yang Tuhan aturkan dengan penuh ketaatan kepadanya, sementara hak mengatur diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturkan seseorang itu menjadi alim dan mendapat kuasa ketika masyarakat Islam sedang menghadapi ancaman perang, orang alim dan berkuasa itu berkewajiban membuka syariat bagian jihad, keperluan memperkuat ketenteraan, strategi peperangan dan lain-lain yang bersangkutan dengan perang, terlebih dahulu dari bagian syariat yang lain. Mengajar cara pembagian harta pusaka kepada orang yang sedang bersiap ke medan perang adalah kurang sesuai. Dalam tablik menyampaikan, bukan saja perlu ada sidik dan amanah, malah perlu juga ada fatanah. Kebijaksanaan.